Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari. Gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sembari mengaktualisasi, menginovasi dalam peradaban insan pertiwi adalah keniscayaan. Agar nilai luhur itu menebar tak saja di hati bangsa Indonesia, tapi di seluruh bangsa-bangsa dunia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, di antara ayat-ayat Allah yang terbentang merupakan bagian dari hikmah. Kalau di dalam Pancasila ada di dalam sila keempat, namun dijiwai oleh nilai luhur sila pertama, maka kali ini mari kita bersama-sama untuk kembali pada Atibum Nabawi atau prophetic medicine, kedokteran ala Nabi yang berbasis pada zikir, menggunakan Asmaul Husna termasuk di dalamnya selawat, dan tentu saja ayat-ayat ataupun surah Al-Quran. Bagi saudara-saudara kami yang beragama di luar Islam, tentu saja berdasar agama kepercayaan masing-masing di dalam kitab sucinya adalah niscaya. Kita berbagi rasa yang mampu kita rasakan dengan indera, dan kita berbagi rasa yang mampu kita imani sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Di dalam surah ke-21 ayat 30, kita bisa memetik penggalanya, waja'alna minal ma' kulla shay'in hayyin. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ini adalah firman Allah untuk diturunkan menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari. Kita petik salah satu dari sabda Rasulullah Muhammad SAW di dalam riwayat ahli hadis, yakni Imam Al-Hakim dan Imam Ad-Daraqutni, di mana Rasulullah SAW bersabda melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma'u zamzam lima suribalah. Air zam-zam itu bergantung dari niat yang mengkonsumsinya, niat yang meminum. Sungguh luar biasa. Tentu saja saya yakin, apalagi mukminin dan mukminat di era tahun 90-an sampai kini, air zam-zam sudah bukan barang yang sulit untuk dicari. Bahkan sebelum ibadah haji dan umroh, keluarga kita, saudara-saudara kita sudah menyiapkan oleh-oleh khas dari tanah suci,
Makkah, Madinah. Air Zam-Zam tentu tak ketinggalan di dalamnya. Kita kali ini berbicara tentang nama-nama air Zam-Zam sekaligus fungsi utamanya, di mana fungsi utamanya sebagai asif. Namun kami mengikuti alur dari seorang penulis Muhyiddin Abdul Hamid yang menulis air Zam-Zam, air ajaib, obati diri Anda dengan air istimewa. Ini kami rujuk di dalam halaman 62 sampai 69 yang kami mampat. Harapannya dengan nama-nama air Zam-Zam ini kita semakin terbuka wawasan kita, terutama bagi yang belum sempat untuk memiliki buku-buku hasil riset pertalian dengan air Zam-Zam. Ketika kita berbicara nama, ya isem gitu ya, maka kita berbicara tentang kemuliaan. Karena itulah setiap orang memiliki nama, karena itu setiap orang patut untuk dihargai. Setiap makhluk termasuk di dalamnya tumbuhan dan hewan punya nama, berarti juga layak dihargai karena masing-masing memiliki nilai guna, nilai manfaat, nilai fungsi. Apalagi raja dari segala raja air yang oleh sejumlah ahli telah diteliti mulai dari Kerajaan Saudi, kemudian Yordania sampai Amerika Serikat, Eropa dan yang lain. Kali ini kita batasi pada nama-nama air Zam-Zam yang berkisar 40-an. Yang pertama disebut barakah. Mubarakah artinya banyak kebaikan. Apa kebaikannya? Tentu saja karena manfaatnya. Karena itu di dalam nama yang kedua itu kita bisa mendapati adalah barah. Jadi disebut banyak kebaikan karena mengandung manfaat yang sangat luar biasa baik. Dan itu tentu saja yang ketiga, busra, membuat orang menjadi gembira. Mengapa gembira? Karena di dalamnya itu tadinya air Zam-Zam, sumur Zam-Zamnya itu terpendam. Karena itu yang keempat disebut tuktam atau maktut, yang terpendam. Dan ketika terpendam, keluarga Rasulullah Muhammad SAW yang membukanya atau menggalinya, yaitu Abdul Muthalib. Dan yang kelima adalah haramiyah. Artinya bahwa air Zam-Zam itu hanya ada tersembul di tanah suci Makkah, tidak juga di Madinah, tidak juga di tempat yang lain. Dan yang keenam disebut Hafirah Abdul Muthalib. Kenapa disebut Hafirah Abdul Muthalib? Karena beliaulah penggali setelah air Zam-Zam itu terkubur di tanah. Yang ketujuh, Raktoh Jibril atau Hasmah Jibril atau Hamzah Jibril. Juga disebut Wad'ah Jibril. Karena Jibril lah yang mengepakkan sayapnya, menghentakkan kakinya, kemudian sampailah ditemukan oleh Siti Hajar, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan yang kedelapan disebut Ar-Rawah, Murwiyah atau Ribi, Rawi atau Ri, bermakna menyegarkan. Siapa yang meminum dengan kesungguhan, dengan keimanan,
air zam-zam itu menyegarkan. Kemudian disebut dengan zam-zam, zamam, zamazam, zumazim, artinya banyak. Berkumpulnya, bergeraknya suara Jibril dari pembicaraan. Jadi rupanya malaikat Jibril membisikkan kepada Ibunda Hajar untuk mengumpulkan di saat air itu melimpah. Juga disebutkan bermakna kuda menuju ke sana karena dimungkinkan kuda akan mengais sebagian dari limpahan air yang penuh keberkahan itu. Agar tidak meluber ke kiri, ke kanan, ya, ke muka, ke belakang, maka dibuatlah semacam pembatas oleh Ibu Hajar tercinta. Dan yang ke-10 disebut dengan sabiq. Sabiq itu terunggul, teristimewa, tertinggi nilainya, maknanya bagi kesehatan jiwa raga manusia, mulai dari ditemukan sampai dengan hari kiamat, karena tidak ada yang mengungguli dari hasil riset modern ataupun kegunaan empiris yang telah terbukti. Air zam-zam juga disebut salimah atau salam, yakni air keselamatan. Maknanya bahwa orang yang sakit, orang yang menderita gangguan jiwa, dan yang lainnya, insya Allah dapat diselamatkan karena Allah lah yang menyelamatkan. Sub'iyalah Ismail. Maknanya bahwa pertolongan dari ibunda untuk Ismail. Jadi Ismail dalam keadaan lapar, ya, termasuk ibundanya Hajar, tertolong oleh air zam-zam. Sikoyah al-hajj, air zam-zam sejak dahulu kala. Ini yang ke-13, memberi minuman bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji. Dan kemudian yang ke-14 disebut Sayyidah, yakni adalah penghulu, panglima dari air yang paling utama, yang terbaik, yang termulia, yang paling dihormati oleh segenap manusia sejagat raya. Yang ke-15, Sabbah al-iyal, Sabbah atau as-sibah, yakni adalah mengenyangkan, menghilangkan dahaga. Karena siapa yang meminum dengan kesungguhan, dengan keimanan, insya Allah. Teringat kami ketika membaca buku Sarinah di tahun 1980-an. Ada seorang jemaah haji dari Prancis yang menderita kanker kronis payudara. Dan sudah diberikan rekomendasi oleh para dokter tidak akan mampu untuk disembuhkan. Tetapi berkat hikmah dari air zam-zam, maka sang ibu itu pun selama 4 hari 4 malam hanya meminum air zam-zam, kenyang mengenyangkan, dan kanker payudaranya sembuh total dan dinyatakan sembuh juga oleh para dokter yang merawat. Kemudian disebut juga yang ke-15, yang ke-16, syarab al-abrar. Jadi orang yang baik, orang yang soleh itu akan mendapati manfaat yang sangat istimewa. Dan ke-17, sifat sakom, penyembuh dari ragam penyakit. Ingat, yang menyembuhkan itu bukan air zam-zam, tetapi Allah melalui wasilah kita pada air zam-zam. Karena Allah berfirman, wa idza maritu fa huwa yasfin. Jadi ketika aku sakit, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Allah lah yang datang untuk memberikan kesembuhan. Yang ke-18, safiyah, bersih dari kotoran.
Insya Allah air Zam-Zam sampai sekarang itu sangat terjaga kebersihannya. Dan yang ke-19 tahirah, bersih dari segala aib atau kotoran. Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang itu untuk mencuci, menghilangkan kotoran dengan air Zam-Zam. Yang ke-20, to'an tom. Yang berniat kenyang, maka akan kenyang. Sama dengan makan. Ke-21, to'an al-abror. Mengenyangkan hamba Allah yang baik lagi soleh. Yang ke-22, zibah. Artinya disukai oleh hamba-hamba Allah yang muttaqin. Zahirah, manfaatnya jelas. Karena secara empirik membuktikan bahwa saudara kami, ya pasien kami yang hari Jumat, ya pada waktu itu hari Jumat harus masuk di rumah sakit, tepatnya di rumah sakit daerah Saiful Anwar, Kota Malang. Kemudian Sabtu harapannya sudah mulai puasa, dan hari Senin harapannya itu oleh dokter dioperasi. Tetapi kami waktu itu menyarankan nanti saja hari Senin. Dan minta maaf pada dokter karena masih mengurus kartu keluarga miskin. Ketika itu belum ada BPJS. Dan subhanallah, walhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina. Hari Jumat minum air Zam-Zam, Sabtu minum air Zam-Zam, Ahad minum air Zam-Zam, Senin kembali ke rumah sakit. Dokter berdecak kagum karena payudara yang tadinya sudah lubang dan mengeluarkan, mohon maaf, nanah dengan darah, baunya sangat menyengat. Sungguh, lubang itu sudah hanya menetes saja air bersih dan tidak berbau. Kemudian mau di kemoterapi tidak mau dan tetap meminum air Zam-Zam sambil dikombinasi dengan habatus sauda. Alhamdulillah, sampai sekarang beliau sehat, segar, bugar. Seorang ibu yang tadinya hanya marung kecil-kecilan, ya, tapi luar biasa Allah memberikan kemanfaatan. Kemudian Zabiah, ini untuk sebutan betapa indahnya air Zam-Zam itu, sehingga dilukiskan seperti perempuan muda yang cantik. Itu adalah yang ke-12, yang ke-24, yang ke-25, Al-Simah, yakni terjaga dari kemunafikan. Siapa yang minum disertai keimanan, maka terjaga dari kemunafikan. Afiah artinya penyembuh segala penyakit. Ismah yang ke-27, mengenyangkan karena kandungannya sama dengan makanan. 28, aunah, membantu keluarga. Bagaimana tidak membantu keluarga? Karena mestinya dioperasi dengan rasa sedih, kemudian sambil mencari biaya, tapi Allah menolongnya. Hiyats, ya, menolong Hajar dan Ismail. Kafiah, mencukupi kebutuhan yang diminum. Yang ke-30 itu. Dan yang ke-31, lautun wala tuzam, tidak habis karena diminum pada sumur Zam-Zam. Yang ke-32, Maksarah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah sampai dengan mengkhususkan, mengutamakan, mengistimewakan keluarga dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi kalau ada rombongan, maka Abbas lah yang didahulukan. Ini paman dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang ke-33, mujriyah li al-basar, memandang air Zam-Zam itu akan membaguskan penglihatan kita.
apalagi kalau diteteskan. Jadi kami antara lain mengobati pasien yang terkena katarak ataupun gangguan rabun dekat, rabun jauh, minus dan plus, itu ditaruh di botol sedemikian rupa, kemudian diteteskan. Berapa kali sehari? Sesering mungkin tidak mengap. Alhamdulillah banyak sekali ya penderita katarak, rabun dekat, rabun jauh yang disembuhkan oleh Allah melalui air Zam-Zam. Kemudian matnunah, orang kafir atau orang munafik tidak membawa manfaat, kenyang. Kemudian mu'zibah atau murwiyah, segar, enak, manis. Kemudian yang ke-36, mukdiyah, menguatkan tubuh, termasuk jiwa kita. Mufadah, pengagungan. Jadi tidak ada orang yang tidak mengagungkan air Zam-Zam kecuali orang-orang kafir dan munafik. Yang ke-38, muknisah, mukmin senang meminum. Tidak ada orang mukminat yang tidak menyenangi. Nafi'ah, banyak manfaat. Kemudian yang terakhir disebut Faryah an-Naml dan Nakdrah al-Ghurab al-Aqsa. Dua nama ini, Faryah an-Naml, ia adalah sumur itu dekat dengan lubang semut. Dan yang ke-42, sumur itu dekat dengan sarang burung. Inilah 42 nama dari air Zam-Zam. Semoga bermanfaat dan menguatkan kita, mukminin mukminat, termasuk seluruh manusia yang meyakininya bahwa di dalam air Zam-Zam ada kandungan-kandungan yang sangat. Insya Allah, mudah-mudahan Senin mendatang kita diridhoi Allah untuk menyampaikan kandungan-kandungan yang ada di dalam air Zam-Zam. Terima kasih dukungan Anda dalam bentuk komentar, menyinggahi atau menyimak, dan yang lainnya tentu saja sangat berharga. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan